berarti sekarang. Ya, halaman 129 ya. Udah ketemu semuanya? Modulnya nggak sama. Aduh, gimana ya? Eh, ini. Ya udah, saya tuliskan aja. Saya tulis di sini. Saya tulis R-nya 20%. Bentar. R sama dengan 20%. Saya tulis aja, enggak apa-apa. R-nya 20%. Nah, ini kan R-nya 20%. Sebentar, gimana ya kalau nggak sama ya? Aduh. G-nya 20. G-nya 10%. Nah, dividennya 1000. Bentar. Loh, D-nya 1000. Nah, ini di sini dividennya 1000, R-nya 20%, G-nya 10%. Jadi tinggal dikurangi ya, 20 dikurangi 10 itu kan 10%. Kalau dividennya itu rencananya dibagikan 1000-an, berarti kan 1000 dibagi 10%. 10% itu berarti 0,01. 1000 1000 dibagi 0,01. 1000 dibagi 0,01 berarti hasilnya 10.000. Berarti saham saham yang diharapkan punya growth 10% dengan dividen 1000 itu nilai wajarnya PO-nya sama dengan 10.000. Ya, jadi harganya kalau misalnya teman-teman ngelihat dividennya itu dibagikan 1000-an. Growth-nya 10%. Maka harga yang pantas untuk saham itu 10.000. 100.000. Kok 100.000? 100.000 ya Mbak Fevi ya? 1000 dibagi 10%. Coba. 10.000 bukan? Nah, 10.000. Ya, Mbak Suartini ya. Oke ya, gampang ya. Nanti teman-teman coba banyak-banyak latihan aja. Kalau nggak ngerti, nanti langsung email ke saya atau message ke saya. Nanti saya bales secepat mungkin. Kelebihan 01. Oke deh, boleh. Nah, ini adalah slide terakhir dari pertemuan kita. Teori portofolio. Nah, teori portofolio itu maksudnya diversifikasi, ya. Diversifikasi itu apa sih, Bu? Diversifikasi itu memilah-milah investasi. Jadi misalnya teman-teman kalau punya uang, nah kalau katanya menurut hukumnya investasi, itu jangan menaruh satu telur dalam satu keranjang. Kenapa? Kalau keranjangnya jatuh, berarti telurnya semuanya pecah, ya. Tapi misalnya punya telur 10, ya dibagi dua keranjangnya, satu dibawakan adiknya, satu dibawakan kakaknya.
Jadi kalau misalnya adiknya kesandung, telurnya pecah, masih ada telur yang lain. Itu sama dengan investasi. Jadi misalnya teman-teman investasi, teman-teman kadang suka emas gitu ya. Misalnya punya duit 10 juta dibeliin emas semua. Nah, terus kok dilala itu bahasanya harga emas itu lagi drop. Nah, rugi kan? Maka dalam teori portofolio ini kita harus melakukan diversifikasi. Kenapa? Nah, ini kalau teman-teman lihat ini sama kayak di buku ya, grafiknya. Ini kalau semakin banyak kita melakukan diversifikasi, itu resikonya semakin kecil. Ya, resikonya semakin kecil. Jadi ini jumlah sahamnya ke kanan ya. Nah, jadi semakin ke kanan, itu resikonya semakin turun. Nah, kenapa Bu kok nggak bisa langsung sampai bawah sini? Kenapa kok cuman berhenti di sini? Kenapa kok nggak bisa langsung di bawah sini? Nah, soalnya ada namanya resiko sistematis sama resiko tidak sistematis. Resiko sistematis itu apa? Resiko sistematis itu yang tidak bisa dihindari. Misalnya, apa? Keadaan ekonomi makro. Kenapa? Oh, Indonesia lagi ekonominya lagi jelek. Maka secara otomatis semua saham, semua bentuk investasi itu pasti harganya sedang jatuh. Itu resiko yang tidak bisa kita hindari. Tapi resiko sistematis itu resiko yang bisa kita hindari. Ya. Jadi semakin kita investasinya itu semakin macam-macam. Jadi misalnya beli saham, kita misalnya lagi seneng banget sama perusahaan rokok misalnya. Kita beli semua sahamnya di salah satu perusahaan rokok. Kemudian industri rokok sedang jatuh. Nah, kita kan rugi kan? Nah, jadi misalnya yang dimaksudkan teori portofolio di sini diversifikasi. Misalnya teman-teman, apakah tidak boleh satu jenis, Bu? Boleh, beli sahamnya saham semua. Boleh, tapi jangan di satu tempat. Misalnya satu di perusahaan rokok, satu di perusahaan makanan, satu di perusahaan baja, satu di perusahaan industri jasa. Itu kalau misalnya beda-beda bentuknya, Bu, boleh. Misalnya tadi Mas Nano memilih tanah sama sawah, ya kan? Terus beberapa ada yang memilih emas, boleh. Jadi dimacem-macemkan sehingga kalau salah satu harganya jatuh, itu semuanya nggak bakal jatuh. Udah ya, sampai di sini paham semuanya masalah teori portofolio. Ini sepertinya jam sudah menunjukkan 10.55. Teman-teman juga sudah pasti capek semua. Pusing ya, ngitung-ngitung mulu ya. Mau tanya dikit boleh, boleh. Silakan Mbak Erna. Silakan pertanyaannya. Yuk kita buka sesi tanya jawab di 5 menit terakhir. Gak apa-apa, semangat kok. Siap, siap. Saya juga masih semangat kok. Silakan yang mau tanya tadi, Mbak Erna. Oh ya, ini teman-teman kalau harus untuk manajemen keuangan harus banyak latihan ya. Jadi semakin banyak latihan nanti semakin lanyah, lancar ya. Karena perhitungan present value, future value, harga saham, harga obligasi itu harus semakin sering teman-teman mengerjakan nanti semakin di luar kepala. Ya semoga nggak semakin keluar ya. Keluar ntar lupa semuanya. Maksudnya udah udah nggak pakai mikir gitu, langsung keluar itu tulisan tangannya jalan sendiri gitu ya. Silakan Mbak Erna pertanyaannya atau yang lain mungkin. Mbak Suhartini, Mbak Fevi, Mbak Yunita, Mbak Muji, Mbak Ani, Mas Nano. Silakan pertanyaannya kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya teman-teman, oh ya, bentar, Mbak Erna, misalnya kita mau investasi rumah, pembelian kredit terus bunganya kita bayarnya semakin lama semakin banyak. Nah, ngitungnya gimana? Nah, sebentar, saya kayaknya punya sedikit eh
Nah, ini sedikit, kalau ini saya berikan contoh dikit ya. Ini masalah rumah. Mbak Erna, kalau di beberapa kredit di Indonesia ya, mungkin tidak di Indonesia, di semua negara ya, itu ada kalau teman-teman lihat harga sewajarnya sebagai pertimbangan. Benar-benar. Yuk, pertanyaannya bagus banget nih, Mbak Erna. Nah, teman-teman, kita tahu kan ada namanya bunga flat sama bunga efektif ya. Teman-teman harus tahu. Teman-teman apalagi ini di rumah. Kalau motor atau mobil mungkin enggak ya. Tapi ini yang saya amati di rumah. Rumah itu ada bunga yang sifatnya flat, ada yang efektif. Jadi kalau maksudnya bunga flat 5% setiap tahun, maka bunganya itu tetap 5%. Ini contohnya ya. Tapi kalau bunganya itu efektif, itu maksudnya dia mengikuti harga, dia berfluktuasi, naik turun, mengikuti perkembangan ekonomi. Nah, ini baiknya kalau ekonomi kita lagi bagus, itu rate-nya bisa turun. Tapi kalau misalnya bunganya lagi jelek, maka ini persennya bisa naik. Nah, memang kita ndak bisa ya Mbak Erna memperkirakan langsung ngitung nilai tepatnya berapa, itu ndak bisa. Cuman satu saran yang bisa saya kasih, mungkin kita bikin, ini pertimbangan subjektif saya, kita bikin aja rata-rata, nilai bunga rata-rata. Ya, karena kalau naik turun itu memang ndak bisa diprediksi ya. Ini sama kayak saya bikin ini, di sini mungkin ini teman-teman sangat familiar sekali ya dengan cicilan ya, entah itu cicilan rumah, entah cicilan motor, cicilan mobil ya, semuanya itu menggunakan prinsip anuitas. Anuitas teman-teman tahu ya, kalau nggak salah di tabel saya itu tabel A3 A4, itu tabel anuitas. Itu teman-teman bisa ngitung, misalnya kita punya pinjaman 12 juta beli motor ya, ini ya contoh saya ini beli motor, pinjamannya 12 juta, bunganya 100, ya kan, 100 ribu. Nah, cicilan kita kan tetap setiap tahun 1.054.991, itu kan tetap kita cicilannya tetap sama terus. Sehingga di akhir tahun ke-12 itu yang kita bayarkan, loh kok totalnya jadinya 12.659. Berarti lebih mahal dong, Bu, daripada yang seharusnya. Iya. Sehingga kadang memang cicilan itu kalau kita bisa bilang merugikan ya merugikan, kalau bisa untung ya menguntungkan. Tapi memang paling enak ketika teman-teman dihadapkan pada masalah cicilan, ini saya ngomong di kehidupan asli ya, cicilan itu memang lebih baik dibesarkan DP-nya. Sehingga yang kita tanggung di bunga, di bunga ini, sebentar. Sehingga nilai yang kita tanggung itu jadi lebih, bunganya lebih sedikit. Jadi kita nggak akan terlalu banyak terpengaruh oleh bunga, entah itu flat atau efektif ya. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman dihadapkan pada kredit, itu berikan down payment atau uang muka yang besar. DP lebih besar, cicilan lebih kecil. Benar-benar. Maklum Bu, biasanya ibu-ibu kan suka mencicil. Benar-benar. Saya juga suka kok, benar Mbak. Jadi memang kalau bisa, ya memang ya kalau bisa sih kita punya duit ya beli cash ya. Memang itu yang paling enak. Tapi kalaupun kita punya gitu, kalau bisa ambil yang tenornya paling kecil. Jadi yang jangka waktunya paling kecil, yang DP-nya kalau kita bisa berikan DP yang lebih besar. Jadi kenapa kok kayak gitu? Sehingga karena memang pengaruh interest I. Tadi kalau teman-teman lihat rumus ya, I itu kan dipangkatkan dengan N. Jadi I atau bunga itu dipangkatkan dengan berapa tahun kita membayar. Nah, otomatis kalau dipangkatkan itu kan semakin tahun semakin besar. Semakin tahun semakin besar, ya berarti kalau semakin lama kita mencicilnya, semakin bunganya akan lebih besar gitu. Jadi pilihannya yang pertama down payment-nya besar sehingga bunganya kecil, atau yang kedua itu kita pilih yang tenornya paling kecil. Harga akhirnya lebih banyak. Oh iya pasti, cicilan ya, namanya orang mencicilkan itu kan nggak bisa ya Mbak Muji. Bener nih Mbak Fevi, namanya juga cicilan. Bener, 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 bener. Iya, tapi itu sedikit trik dari saya kalau ingin mengakali cicilan ya. Karena teman-teman harus paham bahwasanya nilainya, teman-teman udah belajar rumusnya rumusnya future value atau present value itu I-nya itu ditambah 1 dipangkatkan N. Itu pengaruhnya besar sekali.